Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Agus Sibatullah, NIM T20183151. Baik, di sini saya akan mengarahkan dan menjelaskan problem dan solusi implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di MI Miftahul Ulum Pasuruan. Problem yang terjadi dalam perencanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di MI Miftahul Ulum Pasuruan adalah dalam menyiapkan media pembelajaran, teknologi dan informasi, dan komunikasi pada kurikulum 2013 merupakan sebuah media yang harus digunakan oleh guru. Tetapi, menurut penuturan Kepala Sekolah MI Miftahul Ulum Pasuruan, bimbingan, teknologi, dan informasi kurikulum 2013 di sekolahan ini belumlah merata. Guru PAI yang ada di MI Miftahul Ulum Pasuruan merupakan guru yang usianya sudah bisa dibilang tua. Selain masalah tersebut, pada kurikulum 2013 mata pelajaran PAI, biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Tentunya, pelaksanaan di lapangan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Apalagi untuk mata pelajaran PAI, merupakan ilmu praktis yang dalam pembelajarannya harus dipraktekkan langsung, sehingga membutuhkan banyak alat peraga agar pembelajaran lebih efektif dan mudah diterima oleh siswa. Seperti pada materi makanan halal dan haram. Pada pembelajaran tersebut, siswa diminta guru untuk membawa gambar dan contoh makanan halal dan haram. Hal itu juga akan menambah biaya bagi siswa maupun bagi guru, karena di sekolah ini fasilitas kurang memadai, sehingga diharuskan siswa untuk pergi ke warnet untuk memperoleh informasi tentang materi tersebut. Perubahan mindset guru ke pendekatan saintifik tidak mudah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar dan membiasakan diri. Sayangnya, penerapan kurikulum 2013 dipaksakan secepatnya. Untuk mensukseskan implementasi kurikulum 2013, perlu mengubah mindset guru agar mereka menyadari, memahami, peduli, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan kurikulum dengan sepenuh hati. Mengubah mindset dalam penataan kurikulum yang dimaksudkan adalah mengubah pola pikir dan cara pandang guru, khususnya cara pandang guru terhadap proses pembelajaran, penilaian, dan peserta didik. Selama ini, yang dilibatkan dalam pelatihan penerapan kurikulum 2013 hanya 1-2 orang guru saja. Seharusnya, alangkah tepatnya jika kepala sekolah yang diberi pemahaman secara mendalam. Di samping guru menyangkut implementasi kurikulum 2013, karena kepala sekolah adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan penerapan kurikulum 2013. Sosialisasi pelatihan dan pendidikan tentang kurikulum 2013 yang dilakukan pemerintah juga harus lebih merata. Artinya, tidak hanya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi juga Kementerian Agama. Tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten atau kota, sehingga semua guru dari semua bidang mata pelajaran dapat memperoleh sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah MI Miftahul Ulum atas nama Kurnia Fatimah Zahra.
Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai problem solving yang ada di MI Miftahul Ulum. Jadi di sini problem solving dalam sarana prasarana di sekolah itu tidak mengalami banyak masalah, namun di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang ada, sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah MI Miftahul Ulum. Jadi di sini kami itu memiliki data ruang bangunan merupakan kelas ada 6. Dan ke-6 ini dikatakan dalam saat ini berada di kondisi baik. Untuk yang kantor itu ada 1 dan ini dikatakan baik. Lalu kemudian ada perpustakaan. Perpustakaan ini juga dikatakan baik. Musola ada 1 dan ini juga dalam kondisi baik. Sedangkan WC atau kamar mandi di sini itu ada 8 dengan kategori 7 dalam keadaan baik dan 1 dalam keadaan rusak ringan. Di sini kami juga mempunyai lab komputer. Lab komputer ini kami mempunyai 2 lab, yang keduanya masih dikatakan baik. Lalu di sini dalam sarana dan prasarana pastinya akan dilaksanakan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Di sini di dalam teori itu ditinjau dari sifatnya maupun waktunya, ada beberapa macam peliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Jadi di sini yang pertama adalah perlengkapan yang bersifat pengecekan. Nah, di dalam pengecekan ini kami setiap hari pastinya akan melakukan pengecekan sarana dan prasarana. Namun di sini kami sebagai kepala sekolah tidak turun langsung, dan namun kami menugaskan kepada wakakurikulum atau petugas-petugas lainnya untuk melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana. Nah, di dalam struktural sekolah di sana sudah ada jatahnya masing-masing, ada yang bagian sarana dan prasarana, ada yang bagian wakakurikulum dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk yang sarana dan prasarana itu yang melakukan pengecekan itu sudah kami tugaskan ada 3 orang. Nah, setiap bulannya mereka memberikan laporan kepada kepala sekolah, atau jika tidak ada saya bisa melalui wakakurikulum lainnya. Dan di sini ketika ada kerusakan, mereka bisa langsung menghubungi saya, baik itu melalui telepon, bertemu langsung, atau lain sebagainya. Nah, di sini ada yang kedua bersifat pencegahan. Nah, yang bersifat pencegahan ini umpamanya ada di sebuah taman, itu kami tanami sebuah rumput yang mana agar terlihat indah dan tertarik. Nah, rumput itu dilarang diinjak. Ketika diinjak, maka rumput itu akan mati. Nah, di sini kami memberikan tulisan dengan tujuan untuk mencegah rumput ini rusak, dengan tulisan dilarang menginjak rumput atau dilarang bermain di sekitar rumput. Lalu yang ketiga ada yang bersifat perbaikan ringan. Nah, jadi kami itu kan ada pengecekan tadi. Nah, setelah dicek apa-apa yang rusak seperti gagang pintu, karena biasanya siswa-siswa itu usil bermain-bermain di dalam kelas, gurau, atau kadang ada papan ringan, papan tulis, atau bangku dan lain sebagainya. Nah, itu kami data, lalu setiap minggunya akan ada perbaikan, atau kadang setiap bulan. Jadi tergantung kerusakan barang tersebut. Lalu yang terakhir adalah perbaikan berat. Nah, perbaikan berat ini kami memperbaiki kerusakan ini dalam waktu yang lama. Misal pengecatan tembok, kadang ada kerusakan, baik itu karena coretan atau bahkan gesekan dan lain sebagainya. Itu kadang ada tembok yang agak kekuning-kuningan atau rusak, itu kami perbaikinya masih menunggu libur sekolah, baru kami mengadakan perbaikan berat. Nah,
Mungkin cukup itu dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan dari presentasi teman saya di microleading, tepatnya di kepala sekolah, dan saya ini kebagian di manajemen sumber daya manusianya, seperti itu. Problem dan problem solving SDM yang dihadapi di sekolah oleh kepala sekolah, seperti itu. Nah, di sini pengantar dari saya, pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan dari SDM tersebut merupakan suatu proses pembudayaan bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang menguasai dari pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta wawasan yang sesuai dengan perkembangan iptek pada era kali ini. Wawasan yang sesuai dengan era globalisasi adalah sebuah kemampuan untuk memandang jauh ke depan, kemudian untuk wawasan mutu dan kekaryaan, serta wawasan inovasi dan perubahan yang sesuai dengan nilai dan sikap yang berkembang dalam masyarakat, seperti itu. Kemudian Kastiter menyampaikan ada 5 model pengembangan untuk guru, sebagaimana yang telah dikutip oleh Udin Saifuddin Saud. Yang pertama ialah merupakan pengembangan guru yang dipandu secara individu, atau yang bisa dikatakan individu guided staff development. Yang kedua, observation atau assessment. Yang ketiga yaitu involvement yang intinya keterlibatan dalam suatu proses pengembangan peningkatan. Yang keempat, pelatihan, dan yang terakhir yaitu inquiry atau pemeriksaan, seperti itu. Kemudian pembinaan dan pengembangan yang dilakukan kepala sekolah terhadap profesi pendidik yang dapat dilakukan ialah sebuah kemampuan atau sebuah penyempurnaan pengembangan sistem yang terus-menerus. Maka program tersebut harus dilalui oleh 2 langkah. Yang pertama, pre-service. Yang kedua yaitu program in-service education. Di mana pre-service di sini merupakan sebuah tenaga pendidik. Yang mana tenaga pendidikan disiapkan melalui pre-service teacher education sebagai strategi lembaga pendidikan dan lembaga kependidikan yang bisa disebut dengan LPTK, seperti itu. Kemudian yang terakhir, program in service education, yaitu merupakan upaya peningkatan profesi guru atau pendidik di Indonesia sekurang-kurangnya menghadapi dan memperhitungkan 4 faktor, yaitu ketersediaan pendidik, mutu calon pendidik, pendidikan prajabatan, dan peranan organisasi profesi. Baik, itu saja problem solving manajemen SDM di sekolah kami. Saya nama Muhammad Fahmi, T 2018-3146, Prodi MPI C4 semester 6. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmiatus Sofia, NIM T 2018-3130 dari kelompok pertama sebagai kepala sekolah. Di sini saya sebagai kepala sekolah di MI Miftahul Ulum. Marilah kita buka rapat kali ini dengan membaca bacaan Ummul Quran agar rapat pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Di sini langsung saja. Saya sebagai kepala sekolah MI Miftahul Ulum atau MINU Miftahul Ulum yang berada di Desa Tonggowa, di Dusun Tonggowa,
Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan adalah suatu sekolah swasta dengan visi, misi, dan tujuan sebagai berikut, yakni visi terwujudnya sumber generasi muda Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kompetitif, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Kemudian dengan visi yakni sebagai berikut. Misi yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran dan semangat keberagaman melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan keteladanan. Kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dengan mengeksplorasi kemampuan akademis setiap siswa untuk dikembangkan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga kreativitas dari siswa tanpa diarahkan secara lebih optimal dan terarah. Kemudian yang keempat, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Islam sehingga menjadi sumber kearifan dan bertindak. Tujuannya yakni yang pertama, 100% siswa dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran dan melaksanakan ibadah yaumiyah. 2. Rata-rata pencapaian nilai KKM 7,5, nilai UNAS minimal 6,5. Yang ketiga, memiliki tim kesenian pramuka olimpiade mata pelajaran yang mampu bersaing di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Yang keempat, adanya kesadaran dan kepedulian tentang kebersihan. Yang kelima, siswa dapat menghafal juz amma. Keenam, adanya kesepakatan dan kepedulian terhadap masalah sosial. Yang ketujuh, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang menjadi pilihan utama masyarakat. Yang kedelapan, terwujudnya sumber pilihan utama masyarakat. Yang kedelapan, terwujudnya sumber daya manusia yang profesional. Kemudian yang terakhir, meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran. Nah, itu semua yakni visi dan misi tujuan dari lembaga MI Miftahul Ulum. Kemudian di sini saya akan membacakan sedikit tentang rencana kerja dari MI Miftahul Ulum. Yang pertama, sasaran pengembangan kompetensi lulusan. Indikatornya kompetensi lulusan akademik, kegiatan yakni analisis standar kompetensi lulusan 3 mata pelajaran. Kemudian latihan ujian nasional. Nah, di sini indikator kegiatannya yakni memberikan analisis tentang standar kompetensi kelulusan untuk bidang studi matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, merangkum bank soal pelaksanaan latihan ujian nasional. Kemudian pelaksanaan ujian nasional, pemeriksaan hasil ujian nasional. Penanggung jawab di sini kepala sekolah dan wali kelas. Kemudian pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan seperti pengembangan KTSP berkas 1, kemudian pengembangan panduan evaluasi. Di sini indikator kegiatannya yakni perumusan dan revisi KTSP berkas 1, kedua pembuatan panduan uji kompetensi analisis hasil evaluasi, perbaikan dan pengayaan, ujian blok, ulangan umum, dan ujian akhir. Kemudian dalam indikator kegiatannya yakni melakukan kolaborasi dengan komite sekolah maupun stakeholder lainnya guna mengoptimalkan potensi warga sekolah dalam pengembangan KTSP. Kemudian penyusunan kisi-kisi 11 mata pelajaran, penyusunan master soal 11 mata pelajaran, analisis butir soal 11 mata pelajaran. Di sini penanggung jawabnya yakni kepala sekolah juga komite sekolah ya, atau guru. Langsung saja kita sebagai guru atau tenaga kependidikan sudah tahu bagaimana program kerja tahunan yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian di sini saya telah merangkum beberapa masukan dari beberapa guru tentang problem, dan saya akan menyampaikan tentang problem solvingnya juga. Di sini salah satunya yang saya rangkum yakni tentang etika ya, atau akhlakul karimah siswa kepada guru atau ke yang lebih tua, ataupun bisa juga kepada adik tingkat atau adik kelas ya. Nah, sebelum itu pun bisa juga kepada adik tingkat atau adik kelas ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu kita sebagai
guru atau tenaga kependidikan, kita harus tahu dulu terlebih dahulu bagaimana pengertian dari akhlak atau etika akhlak tersebut. Apa pengertiannya? Yakni pengertian akhlak atau akhlakul karimah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Adapun secara istilah juga dikenal istilah etika dan moral. Menurut Hamzah Yakub, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan moral itu sendiri adalah sesuatu untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar atau salah baik atau buruk, seperti itu. Kemudian ada beberapa tujuan atau manfaat dari etika yang baik atau akhlakul karimah. Jadi kita sebagai guru atau tenaga kependidikan itu, jika kita mengajarkan akhlak yang baik kepada murid, maka jika murid itu dapat melaksanakan apa yang kita contohkan, itu dapat memanfaatkan bagi dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat lain. Nah, di sini tujuannya, yakni yang pertama, mendapat ridho Allah, membentuk kepribadian muslim, mengetahui dan menyadari bahwa kita memang seharusnya berperilaku atau bertingkah laku yang baik. Kemudian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah diketahui tersebut. Nah, sedangkan manfaat dari akhlakul karimah itu memberikan arah atau orientasi ketika harus menentukan baik dan buruknya perbuatan. Nah, jika kita misal seorang anak didik telah diberi pelajaran tentang akhlakul karimah, maka dia akan bisa menentukan mana perbuatan yang baik untuk dia dan mana yang buruk untuk dia. Maka dia akan bisa membedakan atau bisa memilah dan memilih. Jika itu perbuatan baik, perbuatan buruk, maka dia akan menjauhinya, seperti itu. Dan memberikan arah di tengah-tengah kehidupan yang semakin pluralistik. Kemajemukan budaya, agama, bahasa, warna kulit juga memberikan pluralisme moral. Tidak hidup di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa mengalami transformasi. Kemudian yang ketiga, cara-cara pembentukan di sini dalam pembentukan akhlakul karimah bisa dengan berbagai cara ya. Sebagai guru dan tenaga kependidikan kita harus sangat kreatif, bisa memberikan contoh, mengajak anak didik untuk selalu berbuat baik etika terhadap lingkungan, misalnya seperti ayo kita membuang sampah pada tempatnya, seperti itu jika ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini cara-cara untuk mendidik anak agar berakhlakul karimah, yang pertama, mengaktifkan dan menyertakan anak dalam berbuat baik dan albir. Kemudian yang kedua, seorang anak hendaklah diaktifkan dalam perbuatan-perbuatan baik sehingga akhlak yang utama menjadi suatu yang dicintainya. Kemudian uslub atau cara pelatihan dan pembiasaan, seperti pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, atau bisa juga menyiram kamar mandi setelah digunakan, membersihkannya, seperti itu. Memberi gambaran yang buruk tentang akhlak tercela. Jadi kita sebagai guru atau tenaga kependidikan, kita harus memberikan contoh atau pandangan bagaimana jika kita melakukan hal yang buruk dan dampaknya seperti apa terhadap kita, juga terhadap orang di sekitar kita atau keluarga, seperti itu. Saya mendapatkan beberapa rangkuman dari beberapa guru tentang bagaimana etika anak didik, dan berikut adalah masalah yakni problem yang dihadapi oleh guru juga tenaga kependidikan. Saya sampaikan. Yang pertama, kurangnya sopan santun atau hormat siswa kepada guru atau yang lebih tua. Kemudian yang kedua, kurangnya rasa sayang, mengasihani orang lebih muda atau adik kelas, kurangnya akhlak dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kurang disiplinnya siswa dalam mematuhi peraturan sekolah, seperti itu. Kemudian yang problem solving, masalah etika yang dihadapi ini nanti jika ada masukan boleh disampaikan ya. Ini menurut saya yang pertama gini,
seorang anak didik harus dibiasakan. Yang pertama, niat dari hati dengan ikhlas untuk belajar. Bagaimana kita harus niat belajar dengan baik. Sebelum belajar kita hendaknya bersuci agar ilmu yang dipelajari lebih mudah masuk. Kemudian tidak bersikap sombong kepada guru karena beliau yang akan memberi kita ilmu. Membiasakan siswa untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama ataupun adik kelas. Jadi kita harus memberikan rasa itu. Bagaimana caranya? Yakni ketika ada permasalahan sedikit, kita tidak boleh maksudnya tidak anak-anak biasanya kalau ada masalah itu langsung bertengkar atau bagaimana. Maka kita sebagai guru atau tenaga kependidikan harus memiliki cara bagaimana anak didik ketika ada masalah mereka menghadapi dengan rasa kasih sayang, tidak dengan bertengkar. Misal mereka meminta, salah satu anak meminta permen, maka anak didik satunya, siswa satunya itu memberikannya, seperti itu. Kemudian pandai mengatur waktu dan disiplin, membiasakan menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan piket sesuai jadwal, membersihkan kamar mandi setelah memakainya. Kemudian yang terakhir, masuk sekolah sesuai jam yang telah ditentukan, memakai perlengkapan sekolah dengan baik dan mengikuti upacara. Nah, itu semua adalah problem solvingnya dari masalah-masalah etika yang dihadapi oleh guru ataupun tenaga kependidikan lainnya. Mungkin dari guru-guru yang lain atau tenaga kependidikan yang lain, jika ada tambahan mohon disampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memberikan rasa itu. Bagaimana caranya? Yakni ketika ada permasalahan sedikit, kita tidak boleh maksudnya anak-anak biasanya kalau ada masalah itu langsung bertengkar atau bagaimana. Maka kita sebagai guru atau tenaga kependidikan harus memiliki cara bagaimana anak didik ketika ada masalah mereka menghadapi dengan rasa kasih sayang, tidak dengan bertengkar. Misal mereka meminta, salah satu anak meminta permen, maka anak didik satunya, siswa satunya itu memberikannya, seperti itu. Kemudian pandai mengatur waktu dan disiplin, membiasakan menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan piket sesuai jadwal, membersihkan kamar mandi setelah memakainya. Kemudian yang terakhir, masuk sekolah sesuai jam yang telah ditentukan, memakai perlengkapan sekolah dengan baik dan mengikuti upacara. Nah, itu semua adalah problem solvingnya dari masalah-masalah etika yang dihadapi oleh guru ataupun tenaga kependidikan lainnya. Mungkin dari guru-guru yang lain atau tenaga kependidikan yang lain, jika ada tambahan mohon disampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya.